Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seluruh warga wilayah 4 GKJ Mergangsan yang terkasih, marilah kita mengikuti persekutuan doa yang kedua dengan judul Mengalir Bersama Roh Kudus. Oleh karena itu, kami perkenankan Bapak Ibu menyiapkan buku panduan, Kidung Jemaat, dan kitab suci. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kali saat ini, dan marilah kita mulai dengan persekutuan doa yang kedua. Yang mendasari firman saat ini adalah diambil dari Yesaya 47 bait pertama sampai yang ke-12. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam bentuk pujian dan berdoa. KJ 59 ayat pertama dan kedua. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami pada saat ini akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, menuntun kami, sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu, menghayatinya, dan dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang diambilkan dari Yesaya 47 bait pertama sampai 12. Dari bait pertama sampai yang ke-12, Bapak Ibu bisa membaca sendiri, dan kami hanya ingin membacakan dari ayat yang ke-12. Yang demikian firman-Nya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat yang kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang terkasih, mari kita coba membaca renungannya. Bapak Ibu bisa menyimak di dalam bukunya masing-masing. Kemudian nanti kami mohon dibantu oleh Ibu Haryadi, karena cukup banyak renungannya kali ini. Kita mulai. Pada malam hari yang gelap, seorang petani bersama dengan sahabatnya berjalan menyusuri tempat aliran sebuah sungai untuk mendapatkan air. Air itu akan dipergunakan untuk mengairi sawahnya yang sudah ditanami padi, sebab sawah itu sudah mulai mengering. Setelah sawah tersebut mendapatkan aliran air, tanaman padi bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi subur. Ketika petani itu berjalan di malam hari untuk melanjutkan pekerjaannya, ia merasa kehausan. Setelah petani itu minum air yang dibawanya dari rumah, petani itu bisa merasakan kelegaan, rasa hausnya hilang dan kembali segar.
Dari cerita di atas, kita bisa belajar betapa pentingnya air bagi manusia dan bagi makhluk hidup lainnya. Tanpa air, semua akan mati. Sebaliknya, dengan adanya air, ada kehidupan. Itulah yang disaksikan oleh Nabi Yeskiel melalui penglihatannya di dalam Yeskiel 47 ayat pertama sampai 12. Pada saat itu Tuhan membawa Yeskiel ke pintu bait suci, dan ia melihat ada air yang keluar dari bait suci tersebut dan mengalir menuju ke arah timur. Tampaklah bahwa air yang keluar dari bait suci tingginya masih sebatas pergelangan kaki. Aliran air itu semakin lebar dan dalam, naik sampai ke lutut, naik lagi sampai sepinggang. Akhirnya aliran itu semakin tinggi menjadi sungai. Akibatnya Yeskiel tidak lagi dapat berjalan, sebab air sudah semakin tinggi sehingga orang dapat berenang, sehingga menjadi aliran sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Melalui penglihatannya itu, Tuhan mengajak Yeskiel untuk kembali menyusuri tepi sungai, yaitu kembali ke arah bait suci. Sepanjang perjalanan pulang, tampaklah ia di kedua tepian sungai itu sudah banyak pohon yang tumbuh. Kepada Yeskiel, Tuhan berkata bahwa sungai tersebut akan mengalir dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam. Anehnya, air dari sungai tersebut akan membuat laut asin itu menjadi tawar. Tidak hanya itu, dari penglihatan Yeskiel, ternyata air yang mengalir dari bait suci tersebut akan menjadi aliran yang berguna kemana saja air sungai itu mengalir. Semua yang mendapat aliran akan mendapat dampak positif. Segala makhluk hidup yang berkeringan, segala makhluk hidup yang berkeriapan, berbagai jenis ikan yang ditangkap oleh para nelayan, demikian juga rawa dan payanya, semuanya menjadi baik. Di kedua tepi aliran sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus, yaitu bait suci. Dari penglihatan Yeskiel itu, apa maknanya bagi kita? Apabila kita tarik dalam perjanjian baru, Roh Kudus selain digambarkan dengan api dan angin, juga digambarkan seumpama air. Hal itu dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 bait yang ke-38 39a. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kami mohon bantuan Ibu Haryati untuk meneruskannya. Terima kasih Pak Haryati. Saya akan melanjutkan pembacaan renungan pada hari ini. Pertama, penglihatan Yeskiel mengenai air yang keluar dari bait suci menjadi aliran sungai yang dalam yang membuat manusia bisa berenang di sana, dapat diberi makna supaya kita sebagai murid Tuhan Yesus mau mengikuti gerakan aliran air sungai, yaitu Roh Kudus. Aliran sungai yang terus mengalir
membawa dan membuat orang percaya terus bergerak di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga aliran sungai itu menjadi aliran sungai yang bermanfaat, dapat memberi kehidupan. Begitulah seharusnya hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus, mau mengalir mengikuti gerakan Roh Kudus. Artinya kehidupan kita terbuka untuk dikuasai, dipimpin Roh Kudus, mau berjalan bersama Roh Kudus dan taat kepada kehendaknya. Dengan demikian, dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup yang menyegarkan, menyejukkan, dan menghidupkan. Setelah kehidupan kita terbuka terhadap pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, kehidupan kita sebagai murid Tuhan Yesus dapat memberi dampak yang baik dan positif bagi orang lain. Kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Kehadiran kita sebagai murid Tuhan Yesus benar-benar dirindukan dan dirasakan dampaknya di tengah keluarga, tempat kerja, gereja, dan masyarakat. Akibatnya, orang yang ada di sekitar kita merasakan damai, bahagia, dan sukacita. Setiap perkataan dan ucapan yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang menyakiti dan melukai, namun perkataan yang penuh hikmat, membangun dan memberkati. Demikian juga dengan tindakan dan perbuatan kita menunjukkan sikap hidup yang penuh kasih, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kita orang lain dihibur, dikuatkan, dan diteguhkan. Kedua, penglihatan Yehezkiel mengenai air yang keluar dari bait suci menjadi sungai yang mengalir, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Aliran sungai yang memberi kehidupan segala makhluk hidup yang berkeriapan, berbagai jenis ikan. Kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Hal ini dapat diberi makna bahwa Roh Kudus menghidupkan. Artinya Roh Kudus yang ada dalam diri kita berkuasa untuk menghangatkan semangat di saat mengalami kegagalan dan keterpurukan, memberikan kekuatan di saat dalam kelemahan, memberikan keberanian saat kita mengalami ketakutan. Roh Kudus memberikan penghiburan di saat kita mengalami kesusahan. Ia memberikan terang di saat kita dalam kegelapan. Roh Kudus memimpin dan menyertai kita untuk terus bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehendak-Nya. Karena dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita tidak lepas dari segala tantangan, pergumulan, dan masalah yang harus dihadapi. Namun dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menghadapi dan menanggungnya. Kita lanjutkan. Hidup terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus atau mengalir bersama Roh Kudus dalam kenyataannya bukan perkara yang mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang menghadangnya. Namun dengan membuka diri bagi aliran roh, kita akan mengaliri, saya ulangi, namun dengan membuka diri bagi aliran roh, kita akan mengalami aliran Roh Kudus. Hal itu seperti digambarkan dalam penglihatan Yehezkiel, ketika air yang mengalir dari bait suci itu dalamnya masih sepergelangan kaki,
selutut dan sepinggang, orang masih bisa bebas bergerak kemana saja yang ia kehendaki. Namun setelah aliran sungai semakin dalam sehingga orang sudah tidak bisa berjalan, orang hanya bisa berenang mengikuti aliran sungai. Disinilah pentingnya mengalir bersama Roh Kudus, membuka diri untuk dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, sehingga Roh Kudus sendiri yang akan memampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Dari sana hidup kita benar-benar berarti dan bermakna bagi Tuhan dan sesama. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dan renungannya. Dari bacaan tadi kita dapat pelajaran apa? Tentu saja kita bagi kita orang percaya, setelah kita dibaptis atas nama Allah Bapa, Allah Roh, Allah Putra dan Allah Roh, kita sudah dialiri oleh Roh Kudus. Karena kita sudah dialiri dengan Roh Kudus, kita membuka hati kita oleh hadirnya Roh Kudus, maka hidup kita harus bermanfaat, harus bisa mengalir ke masyarakat sekitar kita sehingga ada manfaatnya. Paling tidak perbuatan hidup kita yang penuh kasih akan dirasakan oleh masyarakat sekitar kita. Demikian kesimpulannya, kiranya kita bersama mengalir di sekitar masyarakat kita bersama Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh. Sebelum kita berdoa menyampaikan doa syafat, baiklah kita mendengarkan pujian terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 436. Lawanlah godaan. Kita pujikan bait 1 dan 2. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggallah yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercelah. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah
pastilah kau menang. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita menyampaikan doa syafaat kita. Mari menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah yang di surga mulia, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah diingatkan melalui firman-Mu dalam kitab Yesaya bahwa kami harus membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan, dan kami benar-benar bisa hidup bermakna bagi Tuhan dan sesama. Tuhan Allah yang terkasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, agar bangsa kami Tuhan beri kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga bangsa kami segera dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, supaya Tuhan berkenan melindungi keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga kami terhindar dari penyakit virus corona ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar kami. Biarlah karena tuntunan Tuhan, masyarakat di sekitar kami dimampukan untuk mentaati aturan-aturan yang ada, yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan. Itu semua untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini, sehingga wabah ini segera berakhir di negara kami. Tuhan Allah yang terkasih, sebagai sumber pertolongan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di wilayah 4 yang saat ini sedang mengalami sakit. Kami berdoa untuk Ibu Samudro, untuk Ibu Situhang, untuk Ibu Supriyatin, untuk Bapak Payung Pambuang, dan untuk Bapak Ibu yang sakit yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Biarlah Tuhan berkenan menyembuhkan, memberkati obat-obat yang diminumnya, sehingga karena berkat Tuhan, saudara-saudara kami ini dapat sembuh dari sakitnya dengan sempurna. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan wilayah 4. Tuhan berkati terutama acara-acara persekutuan doa ini, kiranya dapat berlangsung dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang makasih, yang menjadi sumber pertolongan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Inilah Tuhan seru doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan permohonan doa kami ini, karena doa kami ini semua kami aturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah Bapak dan Ibu dan saudara semua, renungan firman di dalam persekutuan doa yang kedua ini. Kiranya Tuhan memberkati semua, dan sampai jumpa kembali pada persekutuan doa yang ketiga. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.